C. Pelindung-pelindung utama, ilmu, sabar, dan yakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Muhammad 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan mereka itu meyakini ayat-ayat kami. As-Sajdah 24. Saya telah memaparkan tempat-tempat dan ayat-ayat yang memiliki keistimewaan berupa perlindungan dari fitnah Dajjal, akan tetapi semua itu tidaklah mencukupi bagi seseorang ketika dia berhadapan dengan fitnah ini, bila kepalanya tidak dimahkotai dengan 3 hal yakni, ilmu, sabar, dan yakin. Benar engkau ini wahai saudaraku sesama muslim, mungkin saja engkau termasuk di antara orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang terlindungi dari fitnah Dajjal, seperti Madinah Al-Munawwarah misalnya. Dan memang benar bahwa Dajjal takkan mampu memasukinya untuk menyerangmu ketika engkau di dalam kota itu. Akan tetapi apa yang menjamin bahwa engkau tidak keluar dengan inisiatifmu sendiri dari kota itu untuk menemui Dajjal? Apalagi sesudah kota itu dikepung dengan pengepungan yang dahsyat dan kota itu juga mengalami 3 kali gempa bumi yang dahsyat pula. Lokasi atau tempat-tempat yang terlindungi tidak menyucikan seorang pun. Akan tetapi yang menyucikan dirinya hanyalah amalan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Jika engkau termasuk orang yang berilmu, beriman, memiliki kesabaran dan keyakinan, maka tiada sedikit pun pengaruh Dajjal terhadap dirimu. Sampai seandainya saja Allah menakdirkan dirimu berhadapan langsung dengan si penebar fitnah terbesar itu, engkau tetap tidak akan terfitnah sedikit pun. Engkau tentunya dapat memetik pelajaran dari seorang lelaki mukmin yang menghadapi Dajjal secara langsung, yang mengandung berbagai keajaiban besar. Ternyata fitnah Dajjal itu tidak berpengaruh bagi lelaki tersebut, kecuali bertambahnya keimanan dan pembenaran terhadap Islam. Di sini muncul pertanyaan, apakah yang melindungi lelaki itu? Siapapun yang mengikuti kisahnya secara teliti, dia akan melihat setidaknya 3 hal yang melindunginya dari fitnah Dajjal. Pertama, ilmu pengetahuan terhadap hakikat fitnah ini, batas-batas, dan karakternya. Oleh karenanya kita dapati ketika lelaki mukmin tersebut melihat kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Dajjal, maka aksi Dajjal itu tidak menambahinya kecuali bertambahnya pengetahuan dan pembenaran dirinya terhadap apa yang dia ketahui dari hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, sabar. Sesungguhnya lelaki mukmin tersebut menghadapi ujian yang sangat besar, tetapi tiada yang muncul dari dirinya kecuali kesabaran yang kemudian dia mendapatkan derajat yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, yakin. Dan inilah pokok urusan itu seluruhnya, dan wadahnya yang oleh lelaki mukmin itu digunakan untuk menjaga segala kebaikan. Dia menjadi orang yang terlindungi dengan kesabaran dan ilmunya dari berbagai kekurangan, kelemahan, kelalaian, dan penakwilan. Kadang-kadang seseorang mengetahui fitnah Dajjal dan hakikatnya tetapi dia lemah dalam menghadapi berbagai kesulitan dan kepayahan, lantas syubhat memerangi hatinya, lalu dia terjatuh ke dalam perangkap dan jerat syubhat. Kita sudah mengetahui bahwa sebagian pengikut Dajjal itu mengetahui bahwa yang mereka ikuti itu Dajjal. Akan tetapi, mereka tidak mampu bersabar untuk menghadapi kesulitan, lalu hilang sama sekali dari hati mereka kesabaran yang masih tersisa akibat dari tindakan mereka mengikuti Dajjal. Hilang pula matahari keyakinan terhadap hakikat dunia dan akhirat dari langit hati mereka, sehingga mereka pun jatuh dalam fitnah Dajjal. Yakin adalah ruh iman dan cahayanya yang bersinar kemilau di dalam hati seorang mukmin. Yakin adalah sebaik-baik elemen yang bertahta di dalam hati. Pengaruhnya tampak jelas pada seluruh aktivitas kehidupan seorang mukmin, terutama pada masa Dajjal. Manakala kondisi menjadi kian ekstrem dan sangat kritis, baik itu berupa pengepungan, kelaparan, atau selainnya, maka keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dan menjanjikan surga yang penuh kenikmatan kepada dirinya, serta menjadikan dia yakin kepada apa yang diberitakan oleh Rasul-Nya. Lalu dia menjadi kukur dan mampu bersikap sabar untuk menghadapi berbagai kesulitan yang ada, serta menjauhkannya dari terpaan syubhat. Salah satu pengaruh dari keyakinan adalah jelasnya pandangan seorang mukmin pada zaman itu, sehingga dia dapat melihat semua bukti kebohongan Dajjal,
terutama kata kafir al-kufr di antara kedua mata Dajjal. Salah satu pengaruh dari keyakinan adalah selamatnya seorang mukmin dari kontradiksi panorama lahiriah. Kemudian dia membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia lari dari airnya Dajjal yang menipu dan menceburkan dirinya ke dalam api Dajjal yang sebenarnya bukanlah api secara hakiki. 8. Makanan orang-orang beriman pada zaman Dajjal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, Isa putra Maryam berdoa, "Wahai pemelihara kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu. Berilah rezeki untuk kami dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama." Al-Maidah 114. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kondisi sulit dan dahsyat yang terjadi menjelang munculnya Dajjal. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah orang Arab pada waktu itu?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, orang Arab pada saat itu sangat sedikit jumlahnya." Aku bertanya lagi, "Makanan apakah yang mencukupi orang-orang beriman pada waktu itu?" Beliau menjawab, "Apapun yang mencukupi para malaikat, yakni tasbih ucapan subhanallah, takbir ucapan Allahu Akbar, tahmid ucapan alhamdulillah, dan tahlil ucapan la ilaha illallah." Aku bertanya, "Harta apakah yang paling baik pada waktu itu?" Beliau menjawab, "Seorang budak yang kuat, yang mampu mencukupi kebutuhan air minum tuannya. Adapun makanan, maka tidak ada makanan pada saat itu." Hair Ahmad, Baki Musnad Al-Ansar, Hadits Naw 24977. Al-Haytsami berujar hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Para perawinya dipakai oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang makanan orang-orang beriman pada zaman berkuasanya Dajjal. Beliau menjawab, "Makanan malaikat." Mereka bertanya, "Apa makanan malaikat itu?" Beliau menjawab, "Makanan mereka adalah ucapan mereka dengan tasbih dan takdis menyucikan Allah. Siapa saja yang ucapannya pada hari itu tasbih dan takdis, maka Allah pasti menghilangkan kelaparan darinya, sehingga dia tidak takut kelaparan." H.R. Mal-Hakim, Al-Fitan, Hadits No. 8561, dia berkata, hadits ini sahih sanadnya berdasarkan syarat Muslim. Penjelasan. Dari dua hadits, dan juga hadits-hadits yang lainnya kita dapatkan penjelasan bahwa orang-orang beriman itu tak pernah terhalangi dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Oleh karenanya, dengan keteguhan mereka di atas kebenaran dan kesabaran mereka dalam menjalaninya, menjadikan mereka mendapatkan sebaik-baik pahala dengan ketercukupan mereka dari kondisi yang mereka diciptakan atasnya, yakni mencari makanan untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Mereka dikenyangkan dengan makanan malaikat, yakni tasbih. Dua hadits ini memperlihatkan kondisi bola bumi, yakni meratanya kegersangan di seluruh muka bumi menjelang munculnya Dajjal. Kondisi ini memperkuat posisi Dajjal dalam perangnya melawan kaum mukminin, karena makanan yang dimiliki kaum mukminin kian menipis dan sedikit. Pada waktu itulah kebutuhan makan mereka tercukupi oleh tasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai karamah kemuliaan untuk mereka sekaligus sarana untuk menghilangkan lapar sebagaimana makanan. Semua perkara itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadits pertama didapatkan kejelasan bahwa tasbih itu sebagai pengganti makanan, sedangkan minuman, berdasarkan fakta bahwa mereka masih dapat berusaha untuk mendapatkannya dengan tangan mereka lewat beberapa usaha, dengan demikian minuman tidak dapat digantikan dengan tasbih. Karamah ini menjelaskan kepada kita makna sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Dajjal, bahwa dia lebih hina daripada itu, maksudnya lebih hina daripada memaksa orang-orang beriman dengan cara memblokade dan memboikot kebutuhan hidup yang utama dari mereka. Apa yang dilihat oleh orang-orang yang terfitnah berupa blokade sarana kehidupan yang utama, seperti makanan terhadap orang-orang beriman, digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara rahasia yang tidak diketahui oleh manusia, yakni didapatkannya rasa kenyang atau tercukupinya kebutuhan untuk menutup kelaparan dengan sesuatu yang tak dapat dilihat oleh manusia. Zat yang menurunkan hidangan dari langit kepada Isa alaihi salam dan para pengikutnya untuk pertama kalinya dalam urusan ini juga berkuasa untuk menurunkan hidangan kepada para penolong agama Islam dari kalangan mereka
yang berhak menantikan turunnya Isa alaihi salam pada akhir urusannya. Barangkali penguatan untuk pejuang kebenaran pada saat itu, dengan makanan yang luar biasa itu, memiliki banyak hikmah. Salah satunya adalah rekadaya terhadap Dajjal dan para pengikutnya yang terfitnah olehnya. Karena mereka telah tertipu dengan melihat diri mereka sendiri mampu melakukan segala sesuatu, dan ini termasuk kesempurnaan fitnah terhadap mereka serta kian panjangnya kesesatan dan kedurhakaan mereka. Hikmah lainnya, orang-orang beriman pada waktu itu benar-benar menjalankan keteguhan secara luar biasa, sehingga itu berdampak pada penguatan yang luar biasa pula. Hikmah yang lainnya lagi adalah orang-orang beriman pada waktu itu meneguhkan posisi mereka dari minta pertolongan terhadap Dajjal, syahwat, dan makanannya, sehingga mereka pun dikaruniai sifat perasaan cukup yang hakiki dari elemen penopang kehidupan manusia yang terpenting. Dan siapa yang merasa cukup sehingga tidak membutuhkan pertolongan makhluk, maka Allah akan mencukupi dirinya. Hikmah selanjutnya, mereka benar-benar dalam kondisi yang memayahkan, dan atas amalan para malaikat yang telah mereka lakukan itu, mereka berhak menjalani keadaan seperti malaikat, yakni ketercukupan diri dari makanan. Di akhir fitnah Al-Masih Dajjal. 1. Pengepungan dahsyat terhadap Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, disitulah diuji orang-orang mukmin, dan mereka digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat dahsyat. Al-Ahzab 33:11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Al-Baqarah 214. Dari Salabah bin Abbad al-Abdi, dari kalangan penduduk Basrah, dia berkata, suatu hari aku ikut menghadiri khutbah Samurah bin Jundub. Dia menceritakan di dalam khutbahnya sebuah hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya terdapat, sesungguhnya dia Dajjal akan muncul dan berkuasa. Atau dia berkata, kelak dia akan menguasai bumi ini seluruhnya, kecuali tanah haram dan Baitul Maqdis. Dia benar-benar akan mengepung orang-orang beriman di Baitul Maqdis. Lantas mereka diguncang gempa bumi yang sangat dahsyat. Lantas Allah membinasakan Dajjal dan bala tentaranya meskipun mereka bersembunyi di balik potongan pohon. Atau beliau bersabda, di sela-sela pepohonan di perkebunan, dan akar kebun pepohonan menyeru, atau dia berkata, pokok kebun itu berkata, wahai orang mukmin, atau wahai orang Islam, ini orang Yahudi, atau ini orang kafir, kemarilah, lalu bunuhlah dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peristiwa itu tidak akan terjadi seperti itu, sampai kalian melihat sejumlah perkara, sampai pada kondisi puncaknya, atas diri kalian. Lantas kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian menceritakan sebagian dari keadaan ini kepada kalian? Dan sehingga gunung-gunung bergeser dari lokasinya. Kemudian sesudah itu adalah kematian Ibnu Huzaimah pada kitab syahidnya, Hadits No. 1397 Sahih. 2. Tamatnya riwayat Dajjal dan golongannya. Dari Mujammi bin Jariyah al-Ansari radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Maryam membunuh Dajjal di pintu Lud, Hair, At-Tirmizi, Al-Fitan, Hadits No. 2345, dia berkata, hadits ini Hasan Sahih. Allah membangkitkan bersama Dajjal setan-setan yang berbicara kepada manusia. Dia membawa fitnah yang besar. Dia mampu memerintahkan kepada langit lalu langit menurunkan hujan dengan disaksikan manusia. Dia mampu membunuh seorang manusia kemudian dia menghidupkan kembali dengan disaksikan manusia. Dia tidak diberi kekuasaan untuk melakukan fitnah seperti itu terhadap manusia lainnya. Dia berkata, wahai sekalian manusia, tiada yang mampu melakukan yang seperti ini kecuali Rabb yang maha gagah dan maha tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslimin kemudian melarikan diri ke Jabal Duhan di Syam. Lalu Dajjal mendatangi mereka di tempat itu, lantas mengepung mereka. Pengepungan terhadap kaum muslimin ini kian dahsyat sedahsyat-dahsyatnya. Selanjutnya Isa bin Maryam turun lalu berseru pada waktu sahur waktu pagi. Dia berucap, wahai sekalian manusia, apa yang menghalangi kalian dari keluar untuk memerangi si tukang dusta yang busuk ini? Mereka menjawab,
Dia itu lelaki sebangsa jin. Kemudian mereka berangkat. Ternyata mereka itu sudah bersama Isa bin Maryam. Lalu salat diikamati. Lantas dikatakan kepada Isa bin Maryam, "Majulah, wahai Ruhullah." Dia menjawab, "Hendaknya imam kalian yang maju dan mengimami salat untuk kalian." Ketika Isa mengerjakan salat subuh, Dajjal dan bala tentaranya mendekati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika si pendusta Dajjal itu melihat Isa maka dia meleleh seperti melelehnya garam di dalam air. Lantas Isa berjalan mendekati Dajjal dan membunuhnya. Akhirnya, pohon dan batu benar-benar akan berseru, "Wahai Ruhullah, ini orang Yahudi." Isa tidak membiarkan seorang pun dari kalangan pengikut Dajjal kecuali dia membunuhnya. Bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Ahmad, Baki Musnad Al-Mukatsirin, hadits No. 14.955, Al-Hakim dan dia berkata, hadits ini memenuhi syarat Muslim dan Adz-Zahabi menyetujuinya. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sebuah hadits panjang tentang Dajjal. Ketika Allah mengutus Al-Masih bin Maryam, maka dia turun di dekat Menara Putih, di wilayah sebelah timur Damaskus, di antara dua hain yang dicelup dengan warna kuning. Dia meletakkan telapak tangannya pada sayap-sayap dua malaikat. Ketika dia menundukkan kepalanya, maka kepalanya meneteskan air. Ketika dia mengangkat kepalanya maka tercucurlah darinya air bagaikan mutiara yang jernih. Tidak halal bagi seorang kafir pun yang mencium baunya kecuali si kafir itu pasti mati. Nafasnya berakhir pada saat penghabisan pandangan matanya. Isa bin Maryam mengejar Dajjal hingga dia berhasil menangkapnya di pintu Lut. Lalu dia membunuh Dajjal. Selanjutnya Isa bin Maryam didatangi oleh suatu kaum yang dilindungi Allah dari Dajjal. Lantas dia mengusap kotoran dari wajah mereka dan menceritakan kepada mereka tingkatan mereka di surga. Bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim, Sahih Muslim dalam kitab Al-Fitan. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada sebuah hadits yang panjang tentang Dajjal, di dalamnya termaktub, sebagian besar mereka berada di Baitul Maqdis. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki salih. Ketika pemimpin mereka itu maju untuk mengimami salat subuh bersama mereka, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam kepada mereka pada waktu subuh itu. Sang pemimpin itu kembali ke posisinya semula. Karena kedatangan Isa bin Maryam, dia berjalan mundur untuk mempersilahkan Isa maju mengimami salat jamaah bersama orang-orang. Lantas Isa meletakkan tangannya di antara kedua pundak pemimpin itu, seraya berkata kepadanya, "Majulah dan imamilah salat ini, karena salat ini dikamati untukmu."